Bentar saya sapa dulu nih Bang Jumanya udah standby apa belum ya? Pak Petrus ini posisi di mana nih? Kok ada suara anak kecil Pak Petrus? Iya, saya sedang di rumah ini, sedang di rumah. Oke, kalau Pak Petrus bisa pindah ke tempat lain yang nggak ada putranya mungkin, biar putra putrinya bermain dengan ibunya. Iya, halo. Iya. Baik, Pak Petrus dari mana? Katolik apa Protestan, Pak Petrus? Halo. Halo, dari tadi hula halo. Iya, ada apa? Pak Petrus dari gereja baru. Mama ganti Ya, saya agama itu nggak penting. Pak Petrus. Yang penting saya. Pak Petrus. Yang penting saya mengikuti. Mohon maaf Pak Petrus. Pak Petrus, mohon maaf Pak Petrus Yesus. mungkin pindah tempat. Pak Petrus. Pak Petrus kalau bisa pindah tempat, pokoknya yang tidak terdengar suara anak-anak. Soalnya kalau TikTok ini agak rentan nih, kalau ada suara anak-anak itu dikiranya kita sedang ini mengeksploitasi anak kecil. Mama, Tuh ada suara mama pengen cucu. Masukin. Baju Mendengar aku mau bahas tadi dong yang kata Agion Iya. tadi. Iya silakan. Bisa besarkan dulu layar saya? Oke, thank you. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Sueb katanya mau menyampaikan sesuatu. Sueb. Kok malah tidur kau, Sueb, kemiut punyamu kemiut. Tah, malah tidur Sueb nih. Oh iya, gimana sih Sueb nih? Oke teman-teman Kristen yang mau diskusi sama Guru Juma atau sama Al Ayubi ya silahkan naik. Kok aku pula yang jadi sasaran? Dari tadi aku dimaki-maki. Dari pagi. Satu Tuhan yang tercipta. Ya Allah. Haleluya. Ini sang Bang, ada yang nanya nih Bang. Di bawah Bang. Apa tuh? Bang Ayubi bagi ilmunya. Mana nih? Ini aku mau jawab terangkan tadi yang apa nama? Yang terkait dengan Agion tadi. Saya mau terangkan sedikit terkait dengan kata teks. Saya ulangi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Shalom alaikum ramashim abarkhata. Ya, bismillah adana al-alam salam alayka subhatu alayka as-sagira ribun alamin barakh atta adana luhinu melekh alam asyir bara shamim bit arit barakhat shimam alinu bikul yawm barakh shim haleluya. Nah, kita melihat mencari tahu ini kata Agion ya. Tunggu. Tadi si Mozart menggunakan ayat
Tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Bang Nandar, coba turunkan ini dulu. Coba geser-geser diturunkan dulu. Nah, sini kan dikatakan gini. Hosdian blasphemese esto pneumato agion og echei afesin eston ayona al enojos estin ayonio kriseos agion yo. Agion itu sebagai adjektif, akusatif, netral singular. Strong numbernya 40 ya. Strong numbernya 40. Markus 3:29. Nah, pertama kita merujuk ke KBBI. Antara kudus dan suci ya. Kamu bahasa Indonesia. Kudus dan suci itu sama ya. Kudus dan suci. Strong number kata hagios 40. Adjektif. Definisinya sacred atau holy. Suci atau kudus. Penggunaan katanya set apart by or for God, holy, sacred. Dipisahkan oleh atau untuk Tuhan, suci atau kudus. Dalam penjabaran leksikal Help Word Study HWS 40 hagios properly different, unlike otherness, holy for the believer. Jadi hagios secara tepat berbeda dengan tidak serupa, tidak seperti atau tidak serupa lainnya dengan lainnya, keberadaan suci atau kudus bagi orang beriman. Hagios means likeness of nature with the Lord because different from the world. Maksudnya kesamaan natur dengan Tuhan karena berbeda dari dunia. Nas exhaustive concordance definisinya sacred, suci, holy, kudus. NASB translation. Jadi holy ya 92 dan 62 suci atau kudus ya, holy of holies yang maha kudus. Nomor 5 holy one yang suci ya, holy ones yang suci. Jadi antara suci dan kudus itu sama ya secara penjabaran bahasa Yunani. Dan juga penyepadanan katanya, kata agios rootsnya setara dengan kata kados. Agion Markus 3:29. Kita buka Ibraninya. Ham gadef etruah kodesh illo sliha li'ulam ki ashimhu bekhet olam. Hak kodesh agion ya, rootsnya agios kados. Jadi antara agios dengan kata kados dan kodes dia setara ya, nggak berbeda.
Kurang lebih seperti itu. Cara Oke, pada oke, bahasa oke. Yunani. Baik, baik. Jadi gini ya, mereka ini mencaplok, nyolong istilah Quran. Karena di dalam istilah Yunani nggak ada Ruah HaKodes, nggak ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menjiplak dari istilah Islam. Sama halnya mereka menjiplak istilah Allah yang merupakan proper name jadi generic name. Rasul, core of value Islam. Tidak ada di dalam bahasa Yunani Rasul. Rasul dalam bahasa Yunani apostolos. Nabi dalam bahasa Yunani prophet. Itu loh. Jadi ternyata Roh Kudus ini value-nya Islam, value-nya Quran. Yang mereka caplok, yang mereka jiplak di dalam kejiwaan. Itu mana nih oten-oten nih? Setuju bang. Setuju. Iya, jadi yang tadi dipermasalahkan Bang Juma itu adalah mereka caplok bukan hanya kata Allah, udah salah penempatan. Jadi gini, mereka itu nyolong kitabnya orang. Coba perhatikan, kalau kita lihat TV One, ya dibacanya TV One gitu loh. Kalau kita baca TV One itu ndeso, pasti diguyu wong, ditertawakan orang. Loh, Nandar, kok baca kamu TV Bagaimana One? bisa nyolong, Dar? Loh. Islam Loh, itu lahir abad ke-7. Gitu loh. Diam Loh, dulu yang- kau, Perdana Menteri ini. Mau kuratakan lagi rumah kau. Jangan kau main-main sama Perdana Menteri ini. Bunda, mana Lepas nih Bang nikah. Juma nih? 8 masjid udah kuratakan dari Perdana Menteri. Kuperintahkan. Ini tugasnya Iya. Ayubi. Ayubi. F35 Iya. membom Udah habis. dengerin dulu, Bang Nandar dengerin dulu. Biarkan dia panjang lebar dulu. Perdana Menteri ini. Ya, Jangan kau main-main. Ngomong Ger, yang serius ya, yang serius Tunjukkan Ger. kuasa Allah kau itu yang bisa membantu di jalur Gaza. Terus lanjut Ini Ger. Perdana Menteri Israel. Tunjukkan kalau perlu Terus. Uruta Juma kau itu dia berangkat ke jalur Gaza berjihad. Sudah Ger, sudah Kalau Ger. agama kau benar. Sudah Ger. Sudah. Sudah baik. Ya. Kau ini ya, kau dukung yang satu ya. Betul, kau dukung yang satunya ya. Ger. Kau dukung yang Iya, satunya iya. ya. Iya, baik. Iya. Baik, Ger, begini Ger. Narasi terus aku diam ini. Begini Ger ya. Kata nenek moyang mereka, Tuhanmu itu, Tuhanmu loh ya. Orang yang kamu tuhankan itu, we ulam mikraihu mamzer. Katanya seperti itu Ger. Apakah kamu terima Ger? Terjemah Enggak Terjemahkan Isinya apa? We ulam mikraihu mamzer. Terjemahkan Terjemahkan dulu Itu di Iqrat Rambam. Wa ulam yikra'uhu mamzir. Ya, artinya Mereka menyebutnya anak zina. Nah, itu Ger. Nenek moyang mereka, nenek moyang orang yang kamu dukung itu Ger, menyebutkan atau menuduh ya kepada ibu Tuhanmu bahwa anaknya itu adalah anak zina. Katanya seperti itu Ger. Orang yang kamu tuhankan lo Ger. Benar pembesar saya lagi? Nah, ntar kalau si seger-seger terlalu banyak data, bingung dia. Kita pelan-pelan aja sama si seger-seger Enggak ini. apa-apa, enggak perlu data. Buktikan Allah kalian itu ada. Membantu orang Palestina yang jihad Islam itu di Gaza. Buktikan sekarang. Ini Perdana Menteri yang ngomong. Sekir Netanyahu. Serius. Gak usah ditanggapi serius, percuma kamu. Bentar lagi jalur Gaza rata. Terus kuperintahkan tentara IDF ku bombardir lagi tepi barat. Tunjukkan Kesurupan dari mana tadi bang?
Berjihad kau Guru Najuma. Halo. Kesurupan dari mana ini? Jangan panggil Jibril kau itu membantu masyarakat Gaza. Turunin aja lah Bang Nandar, nggak nyambung Tunjukkan ini. Allah kawan. Turunin aja lah Ini biar nggak pertanyaan. ada ciki maki. Benar, berbesar gambar saya lagi. Banyak cerita kali ngomong aja belum benar juga. Benar, berbesar saya lagi. Mau dibikin hiburan gak lucu, gimana Rep, coba? rep. Jangan nggak usah terlalu serius nambah visi seger itu, nggak usah pakai data. Iya, iya. Iya. Segel Tame ini kita cari oten aja. Segel Tame Kristen apa Muslim? Muslim bang, Oh, ada yang mau disampaikan? buat para oten-oten itu penyembah Yesus segeralah bertobat. Janganlah menurunkan Tuhan manusia, tidak ada Tuhan itu manusia. Bertobatlah sebelum engkau disalibkan juga bersama kayak Yesus itu. Terima kasih bang. Baik, ya. Nggak ada yang mau disampaikan? Udah itu aja. Gak ada bang. Oke, mohon maaf saya turunkan ya. Ya Kita, ya bang. Salam dari cari- Manado bang. Ya, salam juga dari Kuningan, Jawa Barat, Bang. Oke. Sehat selalu ya, Bang. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ini dalam, Oke. kalau kita dalam Al-Quran, pada Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-102 dikatakan, "Nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin." Nah, ini pada kata Ruhul Kudus di situ, di situ kan dalam Ruhul Kudus di situ. Halo. Rep. Yang Gak usah pertama? ditanggapi, Rep. Kalau sisi seger-seger gak usah ditanggapi. Nanti tuh, ya buang-buang ilmu aja. Nanti aja kalau ada otak. Wan. Oke, Tenti stop. Kamu Kristen apa Muslim? Halo. Ya, kamu Kristen apa Muslim? Muslim. Ada yang mau disampaikan? Saya mau sampaikan bukan tentang agama, Abang Nakar. Tentang apa? Tentang kenapa terjadinya belayan bangsa. Apa-apa? Maksud saya Abang Nandar, kenapa terjadinya belainan bangsa daripada kita Nabi Adam yang bangsa kenapa Arab, adanya kenapa terjadinya bangsa-bangsa? lain bangsa? Ada bermacam-macam bangsa maksudnya. Ya, Ya. Abang dari Malaysia ya? ya dari Sabah. Oh iya. Saya peminat Gurunda Zuma, Abang Zuma dengan ya Abang Nandar juga. Selalu juga live. Disapa dulu dong. Iya disapa Kalau dulu ini pakai- Bang Zuma. Ya, Bang Zumanya disapa dulu. Bang Jumanya belum ini kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, ada yang mau disampaikan Pak? Oh tiada. Saya memang seorang Tiada ada. Muslim sejati. Baik, terima kasih Pak Tenti. Aduh susah sekali namanya ini. Sudah bergabung, saya turunkan dulu ya, karena boleh. nanti. Ya, terima kasih Pak. Oke, lanjut ya. Bu. Ya, aku lanjut ya. Terus saya layarku dulu. Aku menggunakan mushaf Al-Quran yang sama digunakan oleh Pamina Mali ya. Quran terjemahan Yunani maupun Ibrani. An-Nahl berapa? An-Nahl berapa? 102. 100. Mau baca Ibrani? Silakan. Membaca? Silakan. Bang Yubi, mau baca silakan.
Dari sini. Aku nggak ngerti berani, nggak paham. Yang aku paham cuma mamzer. Oke. Nah, dikatakan begini. Surat An-Nahl 102 dikatakan, "Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi lisabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin." Ruhul Kudus. Ruhul Kudus di situ kalau kita mau lihat nahunya, kata ruhnya dalam bentuk isim marfu, kata kudusnya dalam bentuk isim majrur. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat tadi kan untuk penyepadanan kata dalam leksikal Yunani kan kata agion dengan kodes atau kados, kan gitu kan? Nah, aku pakai Al-Quran yang sama dengan digunakan Pak Amalia ini. Al-Quranul Karim at-tarjama al-ma'aniya ila al-lugha fil Yunaniya. To iro Quranio. Dengan dalam ayat yang sama An-Nahl 102. Ini An-Nahl surat 16 ayat 102 dikatakan begini. Peso tito agio penuma. Agio penuma. Rootsnya muncul engkau. Agio. Agios dan agio. Begitu. Agias dan agio. Oke. Agio penuma setara dengan Ruhul Kudus. Agio penuma evere ya to Quranio hos ten apo khalufe apton kurio su meten ya aleteya hostena ya state ropoyei autos po pistefan kai sa kharomena nea autos ya mosul manus Ruhul Kudus dan ini agio penuma dalam Yunani. Ibraninya di sini surat An-Nahl 102. Ini kan akan apa yang punya ini kan? Sama Puar ya? Aku juga punya. Sama Puar. 16 ayat ke surat 16 ayat 102 ya. Nah, dikatakan begini. Emor ruah Quds Jibril khudid oto ma'imribun kha'al yisodha emet ya lekhizuq ruham shilhamma aminim ukhe hadrakha ubeshara ya la muslimim. Ruhul Kudus Ruach Kodes. Ruach Kodes setara dengan dalam bahasa Indonesia agio penuma. Kata agio setara dengan agios setara dengan ini. Kados. Begitu. Baik, terima kasih. Sueb ini juga anak muda cerdas teman-teman. Sueb ini satu guru satu ilmu dengan saya. Mudah-mudahan Sueb ini tidak terprovokasi dengan para pembenci apologet ya, Ep ya. Kamu anak muda cerdas, aset. Jangan kamu terprovokasi dengan orang-orang yang benci kata apologet.
Tugas kita, tujuan kita sama, yaitu mengantisipasi langkah preventif upaya-upaya pemurtadan. Su'aib ini anak muda, menguasai Ibrani, Yunani, Aramaik. Dia ini lebih pintar dari saya. Kalau saya bisa Ibrani dan Yunani, kalau Su'aib Aramaik bisa dia. Jadi saya berharap dan berdoa mudah-mudahan Su'aib lebih belajar untuk ini lagi, jangan terprovokasi orang-orang yang membenci sesama apologet Islam, gitu ya. Su'aib ini luar biasa. Gitu teman-teman ya. Ini di sini sudah ada Bapak Petrus. Oke, terima kasih Su'aib atas ilmunya. Tetap istiqomah, jangan terprovokasi dengan orang-orang yang memecah belah. Yang membenci istilah apologet, segala macam itu hanya sekedar istilah, tetapi tujuan kita adalah mardotillah, mengharapkan keridhaan Allah. Jangan sampai karena istilah apologet disindir-sindir di status bendera apologet segala macam, nggak boleh seperti itu ya. Su'aib, kamu harus punya pendirian sendiri, harus karena Allah, karena kamu anak muda cerdas, ganteng dan gondrong juga teman-teman ya. Silakan yang jomblo daftar ke Su'aib ya, masih jomblo beliau. Guru dan Juma sudah nyimak belum ya? Ini ada Pak Petrus. Ya. Oke. Saya belum menyapa Ustadz Arif. Assalamualaikum Ustadz Arif. Waalaikumsalam Bang Yonatan Nandar dan teman-teman yang lain juga. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Bagi teman-teman yang punya anak solehah, silakan daftar ke Su'aib, pinter, anak muda cerdas. Mudah-mudahan Su'aib istiqomah, tidak terprovokasi ya, Eb ya. Yuk, kita saudara, pokoknya jangan ini aku kadang gemes nyindir terus apologet itu. Kamu jangan terbawa Eb. Kamu anak muda cerdas, jangan sampai kita ini. Oke. Pak Petrus, ini Bang Jumanya pesan saya nih, dikit ya, pesan saya dikit boleh buat Su'aib nih kan. Aku dengan Su'aib ini sudah lama ya, udah bertahun-tahun. Pesan saya buat Su'aib, semoga apa yang kamu pelajari, apa yang sudah kamu dapatkan tidak membuat kamu menjadi lebih baik daripada muslimin yang lain. Itu aja ya. Tetap rendah hati, jangan jumawa, seperti itu. Oke, lanjut. Ya, Su'aib ini aset juga, tapi ya harus diselamatkan Su'aib ini dengan dinikahkan nih. Beliau luar biasa ini, luar biasa. Ya, Makanya jujur buat kalah. ibu-ibu, Kalau masalah ilmu sama Su'aib, dia cepat nangkepnya. Kalau aku menguasainya, iya. beda sama aku Bang, beda sama aku. Aku diajari 5 kali nggak hafal, Su'aib ini diajari sekali langsung hafal dia. Bakul kompor Ya, ini. makanya jangan terprovokasi Su'aib. Udah kamu gabung aja dengan apologet Islam Indonesia biar tambah mantap. Ya, gabung ya. Su'aib ini teman saya, adik saya, dan satu guru satu ilmu beliau ini. Tapi memang beda gitu kan. Cepat nangkap dia ini. Gimana Eb? Daftar API aja Eb ya. ya insyaallah. Iya, kamu Ya bagian kalian kan ini Apollo itu kan membela, tapi kita perlu ketahui apa yang harus dibela. Iya, dibela kan Islam, disanotkan. Oke, kamu ini yang mau diskusi sama lanjut. Aku apa ini udah jumbanya saya buka di sini nanti ke jeda ini. Oke, saya Benar, coba Pak? ya Bang ya. Saya coba Iya. ya. Ada Pak Petrus gitu ini. Pak Petrus mau diinjili ini. Jangan bilang saya baru nyimak diinjili. Bang Nandar. Bang Nandar itu Ya, kalau Ustadz Arif, silakan Ustadz Arif. jangan Iya, katakan saya Injil, sebenarnya baru sedangkan kalian nyimak. itu tidak mengenal Injil gitu loh, ya. Iya. Tolong bicara itu dengan Jangan sesuai dengan apa yang kalian imani aja. Kalian kan nggak mengimani Injil, jadi jangan Iya, kalian iya. katakan kalian menginjilin saya, karena kalian nggak mempercayai Injil. Ya kan? Yang mana dulu Pak Petrus? Sekarang kalian bilang kalian mau menginjili saya, sedangkan kalian nggak percaya dengan Injil. Yang punya Injil itu
Kami yang menerima Injil itu kami. Bibel lah, gitu bilangnya bibel lah. Atau Gitu. Aduh, Bibel ya, membibeli Pak Petrus. Jangan bilang membibeli, jangan. Kalau kasih masukan, kasih pengarahan mungkin benar nggak tadi Bang Juma, Bang Nandar itu maaf, bukan Bang Juma. Bang Nandar Ya, jelas tadi di lah, situ Petrus. ada teks jelas Pak Petrus. Yesus Jelas itu lah. ciptaan. Yesus itu Halo. ciptaan, memang Halo. jelas kan? Halo, Iya, Halo. Pak Petrus. Yesus itu memang ciptaan, kenapa emang? Pak Nandar kan sudah sering menarasikan tiap hari itu, Wahyu 3 ya yang enggak. terbelah. Saya Belum bertanya diangkat, dengan- Bang. Saya Sibuk paling atau enggak gimana ya? bertanya dengan Bang Nggak Ari diangkat. atau Ali Yudi ya. Oh, gitu ya. Nah, bahkan roh itu juga ciptaan, Pak Petrus. Saya enggak bertanya dengan Bang Arif. Oke. Bang Arif bukan yang membuat teks di layar ini tadi. Yang buat teks itu Bang Nandar. Jadi saya bertanya sama Bang Nandar, ya. Nah, Bang Nandar tadi bikin itu di layar itu ada teks tadi, Yesus itu ciptaan. Nah, coba Bang Nandar jelasin dulu, nanti saya tanggapi. Baik, mau sama saya. Oke. Ya, Aku betul. sebetulnya kalau udah ada para guru atau sungkan gitu nggak enak gitu kan. Enggak. Tapi baiklah. Iya ya, oke. Ya, sebentar. Ya. Sabar ya Pak ya. Tapi Kita kan nunggu. laptop, Bang Nandar mempersiapkan data-data. Saya Ya. kok An-Nahl ayat 102 ya yang dibacakan Mores Soeb tadi. Itu ada apa, Bang Mores Soeb? Coba dijelaskan. Nggak cuman mencari penyepadanan kata antara kata kudus, agion dan hak kodes. Iya, yang merujuk ke Jibril ya, ke mereka That's Jibril. right. Kan? Biar si Mojat tadi kita bisa setrika palingnya dikit. Iya, mestinya Coba kamu buka. harus dibaca dari ayat Ya, 101. Jangan dari Alkitab, jangan. Saya minta dari kitab kalian. Apakah mau minta surat apa? Ini kan Bapak percaya kepada kita Bapak, ya kan? Bukan. Kita Wahyu Kalau- percaya firman kalau- Tuhan nggak? Kalau Alkitab saya percaya 1000%. Iya, makanya saya tunjukkan. Yesus Tapi ciptaan. dengan omonganmu saya nggak percaya. Kamu kan mengimani kitabmu kan? Ya Kamu baik. kan mengimani kitab. Mau Al-Quran. Sekarang- Mau Al-Quran. Sebentar dulu. Al-Quran maunya. Sebentar Enggak, kan. Bapak maunya apa? Sekarang Anda jelaskan kalau Yesus itu ciptaan menurut kitab suci kalian. Jangan kalian ambil dari Alkitab untuk cari-cari Baik. kesalahan gitu. Baik. Saya juga bisa loh Baik, cari-cari di baik, hadis baik, banyak, di Quran juga banyak. Saya bisa cari loh untuk kesalahan-kesalahan kalau masalah kesalahan, gitu loh. Coba terangkan. Cari aja. Ah, coba Ayo, terangkan. nanti buktikan Dari ya. satu ayat saja tentang Buktikan. yang katanya ada Bang kesalahan Nandar, dalam Al-Quran. biar ini ya, biar lebih adem dan biar menyentuh kepada hatinya Pak Petrus. Tolong doakan Pak Petrus dulu, Bang Nandar. Itu Aduh, permintaan yang dibawa. Iya. Dijamah gitu Bang Nandar. Mau didoakan seperti itu. Iya Nggak lah. usah ya. Nggak Iya, perlu Mukotimah. Justru kalianlah yang saya doakan supaya kalian itu jangan digelapkan dari kebenaran. Di mana-mana yang namanya kebenaran itu awal datangnya. Setelah kebenaran barulah datang si penyesat. Itu sama dengan Kok enggak? barang-barang istimewa ya. Barang dulu yang datang istimewa. mestinya, baru kemudian ada yang Ya. membenarkan. Di mana-mana Kok dibalik, yang Pak namanya Petrus? yang barang KW itu palsu. Loh Kualitasnya iya. nggak bagus. Si Mesir dulu yang datang duluan, Benar. baru kemudian ada yang membenarkan. Saya kasih contoh tas. Aduh, kok dibalik Tas ini. bermerek ya. Sama-sama tas, sama-sama susah ada nih. barangnya, sama-sama ada bendanya. Enggak, Tapi Pak Pet, terus kualitasnya mau udah diskusi beda. apa mau khotbah? Lah, kan kalian tadi saya tunggu jawabannya. Tapi kalian arahin yang lain-lain. Ya Allah. Pak Petrus, Yesus ciptaan kan? Mau saya tunjukkan Yesus ciptaan. Saya mau Anda tunjukkan dari kitab. Baik dari Quran yang kan? kalian baca. Baik saya tunjukkan dari Quran. Ya, Baik saya tunjukkan dalam Quran. Tunjukkan. Bapak catat Quran surat Al Imran ayat 59. Enggak, A'udzubillahi minasy-
Tayangkan aja di layar, tayangkan di layar. Nama saya dalam hikam Saya hafal. Saya Bang Soeb, hafal. baca versi Ibrani Bang Soeb. Oke. Iya, nanti Soeb versi Ibraninya. Iya. Oke, saya Al-Qur'annya, Pak. Inilah hebatnya Quran, Pak. Kalau Quran bisa dihafal karena terjaga dengan human software. Kalau Alkitab, Biblos saya sebentar, Pak. Duh, Pak Petrus ini gimana saya bisa gimana saya bisa menjawab kalau Pak Petrusnya nggak bisa diam. Saya mau jawab. layarnya, nggak usah banyak bicara tadi kan usah Santai toh Pak, santai. Roh Kudusnya tidak santai. didamaikan. Roh Kudusnya Saya itu didamaikan. santai, pernah saya ini santai saya. Oh, kelihatan Diam gitu dulu. beb kayak gitu ya, bukan santai itu. Karena saya terlalu Belum semangat dijawab. seperti kalian ini yang selalu semangat belum dengan dijawab. bohongan gitu loh. Pak Petrus, dengarkan saya ya. Quran ini terjaga dengan human software, bisa dihafal. Saya nggak perlu bertele. Baik, saya bacakan. Tunjukkan layarnya. Baik, saya bacakan. Nggak Baik, perlu saya bacakan nanti tunjukkan si Sueb. layarnya. Nanti Tunjukkan Sueb layarnya. anak ganteng, bentar. Nanti Sueb anak ganteng cerdas ya kan, masih jomblo akan menampilkan layarnya. Saya yang akan bacakan. Sebentar. Dengarkan saya. Quran surat Al-Imran, Quran surat ketiga ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Ketika Allah berkehendak sesuatu, maka Allah hanya mengatakan kun, maka jadilah Isa itu. Jadi Isa itu tercipta dari kalimat kun. Kun, jadilah, maka jadilah dia. Isa menurut Quran diciptakan. Quran surat Al-Imran ayat ke-59. Kalau di dalam Biblos, di dalam Wahyu 3 nomor 14. Silakan Eb, ditunjukkan Eb. Oke, bacakan layarku kalau gitu. Ini kalau dibunyikan, karena ini hari Jumat, ya, insya Allah ini hari Jumat ya. Nomor 59 ya. Kayak gini. Inna mashal isya ithal amlak mashal adam ashir bara'utu mi'afar bi'az amar lohiye bihaya. Inna mashal Isa ithal awlak mashal adam. Sungguhnya penciptaan Nabi Isa alaihissalam sama seperti penciptaan Adam bagi Allah. Gitu. 59 kan Al-Imran? Ini Al-Imran. Surat Al-Imran ayat yang ke-59. Begitu. Sudah. Ya, Biar saya sudah. tanggapi. Silakan. Sudah, biar saya tanggapi. Silakan. Jadi kan kalian bilang tadi, berarti sependapatlah dengan kata-kata yang dituliskan di layar tadi sama Bang Nandar. Kalian sepakat semua ya, yang Muslim ya? Sepakat ya, Yesus itu Kalau sudah. Al-Quran pasti sepakat lah Pak. Iya, saya kan menegaskan aja. Berarti kalian semua sepakat kan? Sepakat. Bagus. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Kalau yang kalian sebutkan tadi di dalam yang kalian bacakan tadi itu kan Isa, ya kan? Isa itu di mana lahirnya? Kalau menurut kitab suci yang kalian baca itu? Sepakat dulu Pak, Bapak harus sepakat dulu bahwa Yesus itu ciptaan. Enggak, saya enggak sepakat. Loh. Kami kan juga sepakat tadi. Enggak sepakat. Loh. Karena kenapa saya enggak sepakat? Karena yang dituliskan di kitab yang kalian baca itu bukan Yesus, itu Isa. Yesus. Gini Pak, kalau enggak gini Pak. Bapak bertanya, sepakat enggak Isa itu sebentar, itu ciptaan kami sepakat. Nah, sekarang kita tanya, Bapak itu kalau enggak sepakat, sampaikan dasarnya. Makanya saya bilang, saya sanggah itu omongannya. Tulisan yang di layar itu yang dibuat sama Nandar itu saya sanggah karena apa? Dia bilang Yesus ciptaan. Makanya saya suruh Silakan, datanya keluarkan. Diam dulu. Gini, nggak ada akhirnya nih kalau begini terus, nggak ada akhirnya. Begini Bapak, begini. Sebentar. Saya izin bentar. Jelasin tadi kan saya diam. Saya izin bentar ya, bentar aja, boleh? Tadi kan kalian saya biarin tadi bicara, saya dengarkan. Sekarang giliran saya.
ya. Kenapa saya nggak sepakat? Karena yang dituliskan sama Bang Nandar di layar itu tadi, Yesus itu adalah ciptaan, benar. Terus saya sanggah, karena apa? Dia udah jelaskan tadi kan, melalui si Asep tadi. Dia udah jelaskan. Saya sanggah, saya bilang, karena Yesus yang ada disebutkan di dalam kitab suci kalian itu bukan Yesus, itu Isa. Makanya Oke, saya sudah. Sebentar, belum selesai saya. Makanya saya jelaskan. Isa itu lahirnya di mana kalau menurut kitab suci kalian di mana? Kalau Yesus lahirnya di mana, Pak? Kalau Yesus. Waduh, di kitab Anda itu banyak tertera kalimat Isa Al-Masih. Dengarkan dulu, kalau Yesus. Waduh, gereja Isa Al-Masih juga ada sampai sekarang. Kalau Yesus itu lahirnya di kandang domba. Oke, ini teman-teman perhatikan Pak Petrus. Pak Petrus, saya mau ngomong nih. Baik. Itu yang sangat. Baik. Jadi Itu orang yang Kristen, sebentar. Jadi orang Kristen, Pak Petrus. Jadi orang Kristen membedakan Isa dengan Yesus hanya karena tempat kelahiran. Menurut Quran, sebentar dulu. Yang saya simak seperti itu tadi. Kalau Isa lahir di bawah pohon kurma, kalau Yesus lahir di kandang domba. Saya mau tanya nih sama Pak Petrus, saya mau belajar nih sama Pak Petrus. Di mana tertulis di dalam keempat gospel atau bahkan seluruh Biblos, Alkitab yang Bapak imani itu, bahwa Yesus lahir di kandang domba. Pasal berapa? Ayat berapa, kitab apa yang menjelaskan Yesus lahir di kandang domba? Silakan, coba tunjukkan ayatnya. Saya ini bukan ahli kitab. Saya ini menjelaskan sesuai dengan apa yang saya tahu. Apa yang kalian pelajarin itu salah. Itu aja yang saya jelaskan. Oke, Bang Nandar, aku. Alasan. Berbesar layarku. Nah, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, sepakat? Ya. Nah, kita lihat secara linguistik bentuk format tulisannya di sini. Aku ambil sampel ayat pada Matius 1. Biblos Genesis Yesus Kristo huyo David huyo Abraham. Yesu, ya, iota, eta, ya, sigma, Epsilon, ya, Yesu, ya kan? Yesu, benar? Marismar ya khalta etha ketiba silaksaf. Nahon, toda. Nah, inna masalah Isa indallahi kama sali Adam. Dalam terjemahan Al-Quran Yunani, dalam terjemahan Al-Quranul Karim at-tarjama lil ma'aniya ila lugha fil Yunaniya. Ya, inna masalah Isa ini ya, inna masalah Isa indallahi kama sali Adam, ya, khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun. Nah, dikatakan begini. Nah, he katasta se to Yesu, ya, uprosta oton aula einai onoma egento Adam. Yesu, perhatikan format tulisannya dengan dalam tadi, dalam PB tadi. Sama gak tulisannya? Otodafarolo. Sama. Coba Raita. Otodafarolo. Ani raiti. Ken. Otodafar? Ken. Nahon. Ken. Sama ya? Kalau misalkan format tulisannya sama, berarti orang dimaksud sama enggak? Sama lah, Nah, udah. Itu kan salah Selamat datang di. Saya bacakan ya, itu saya bacakan bahasa Yunaninya. Silakan. Payomer Matiu Biblos Genesios Isyo Kristo Yoyo David Yoyo Abraham. Jadi di situ dikatakan Isyo atau sejenis dengan Isa ya. Isa, Iso. Itu Iso dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aramaik gitu, Iso. Nah, Yesu kan? Yesu, ya kan? Yesu. Ini, Yesu. Kalau format tulisannya sama, kira-kira orangnya sama enggak? Itu merujuk kepada orang. Ya udah sama. Kalau sama berarti udah ketemu clear. Apalagi?
Apanya yang clear? Kalau sendiri yang gak clear, nak. Belajar dulu, nak. Yang clear. Ayo Makan dulu, nak. dibantah. Makanya saya minta Bang, besarin, Bang. dijelasin sama Besarin, Bang. Nandar. Besarin, Bang. Besarin, Bang, punya saya, Bang. Jangan sesukanya dengerin. hasil pikirannya dengerin. membuat kata-kata. Contoh Petro, tadi tuh dengerin. ya. Petro, dengerin. Kenapa? Kok kalian bilang itu Yesus ciptaan dari mana? Ciptaan. Coba tunjukkan di kitab suci kalian, tunjukkan. Tunjukkan. Petro, dengerin Ayatnya dulu, jelas, Petro. Petro, Nggak dengerin bisa, kalian itu dulu. pembohong semua. Kalian itu pembohong. Petro, dengerin dulu. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, berbohong. inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Apanya permulaan? Bang Nandar, Belajar Tunjuk. dulu. ini Sama terjemahan saya di LAI situ, ya. Yesus Terjemahan ciptaan. Lembaga Tunjukkan. Alkitab Indonesia tahun 2011. LAI kalian itu- menuliskan kalian itu silsilah kan nggak Isa Al-Masih, bukan silsilah Yesus Kristus loh ya. Ini terjemahan Kalian LAI kan- tahun 2011. kalian Inilah kan silsilah saya- Isa Al-Masih. Ya, anak Daud, anak Ibrahim. Nama Isa dipakai oleh LAI, nama Daud dipakai oleh LAI, dan juga nama Ibrahim dipakai oleh LAI di tahun 2011. Dan faktanya banyak gereja-gereja menggunakan nama Isa Al-Masih. Oh, jadi Nah, sekarang kalian begini. sudah percaya dengan Alkitab. Sekarang jadi kalian begini, sudah sekarang- percaya dengan Alkitab. Oh, jadi kalian sekarang Diam sudah percaya dengan dulu, Alkitab. diam dulu. Diam Saya dulu, tanya diam tadi, dulu. tunjukkan Saya sama izin ngomong saya bentar. kalau Yesus itu ciptaan di dalam Diam dulu bentar ya. Tadi Bang Nandar dengan Syuaib sudah membuktikan bahwa Isa Al-Masih alaihi salam itu adalah ciptaan di dalam Al-Quran. Nah sekarang giliran Bang Nandar nih Tidak. membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan berdasarkan Bible. Tidak. Ayo Bang, silakan Bang Nandar. tidak ada di situ disebut sebentar, Pak. di dalam kitab Pak Petrus. suci kalian itu Yesus. Pak Petrus. Dan Ya. aku buktikan dulu ya Pak Petrus. Nih Pak Petrus. Ya, buktikan. Saya nggak suka Iya, kebohongan. sebentar Ya, ya. buktikan. Coba Pak Petrus, ini app nanti tolong kamu cek ya app ya, Wahyu 3 nomor 14. Di dalam Hebrew New Testament kok ini cuma sedikit ya, El Mal'ah, Kehilat, Laodikia, Ketom. Bang Nandar. Sebentar, Pak. Bang Nandar. Sebentar Pak, Saya bacakan. nggak mau kebohongan. Sebentar Saya nggak Pak. mau Susah sekali sama otak saya. ini. Pak. Iya ini saya Dalam tunjukkan. suci kalian itu Ini ada saya tulisan tunjukkan Yesus itu Pak ciptaan. Petrus. Diam dulu. Itu Saya bukan tunjukkan. Itu Ini bukan Quran. Alkitab Itu yang Bapak Alkitab. yakini Pak. Kalian Sebentar tidak diam percaya dulu. Kalian itu Diam tidak dulu. percaya Alkitab. Nggak usah Di membaca sini tertulis Alkitab. Pak. Coba Bapak lihat nih. Kaito Angelo Tunjukkan tes sama sebentar Pak. saya Aduh. di dalam kitab suci kalian. Kalian ini kan mengimani kitab suci kalian. Perhatikan ya. Ini Petro, dengarkan aku. Kaito Angelo tes Ecclesias Laodikion grapson tade legei ho amen. Ho martis ho pistos kai aletinos he arketes ketisios tauteo. Di sini disebutkan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikion, inilah firman dari Amin. Nanti Sueb buka app, mohon dibantu ya. Amin ini siapa? Di dalam kamus Alkitab sabda, Amin itu adalah Yesus. Ternyata Yesus itu adalah homartis, dia atau homartus ya. Dia itu adalah saksi yang setia. Hopistos saksi yang benar. Kai aletinos he arketes ketisios tauteo, dia adalah permulaan dari ciptaan Allah.
Nah, menurut kitab yang Bapak yakini, Yesus adalah ciptaan Allah. Kita buka siapa ini? Petrus. Di dalam apa tadi itu? Amsal 8 nomor 22. Ya. Sebentar. Perhatikan ini Pak Petrus. Lihat, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Di sini ada tanda bintang, terintegrasi, terafiliasi kemana? Tuh, terafiliasi ke kitab Wahyu 3 nomor ke-14. Di sini disebutkan, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi itu ada. Nah, di dalam bahasa Ibraninya di sini disebutkan Adonai Kanani Reshit Darchok Hedem Mif'alab Me'as. Sama ini. Bahwa Yesus itu diciptakan. Ini pengakuan interpretasi dari LAI sendiri. Makanya di sini ada tanda bintang. Kalau tanda bintang ini kita klik, merujuk kepada Wahyu 3 nomor 14. Ternyata Yesus itu adalah ciptaan, Pak. Ini menurut kitab saudara. Kalau menurut kitab Al-Quran sudah sangat jelas, tadi sudah dibacakan sama Suem. Quran surat ketiga ayat ke-59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Penciptaan Isa di sisi Allah semisal dengan penciptaan Adam. Ya, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqtahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Jelas loh Pak, dasarnya Pak. Mau lari kemana lagi Anda Pak? Terima kasih. Terdiam Anda kan? Diam. Mana kau Petrus? Suaramu mana? Tadi perbesar layarku dulu. Perbesar dulu layarku. Aku menjelaskan yang amin tadi. Ya. Oke. Kasih juga rukun berdebat. Diprotes sama anaknya Pak Petrus nih. Diparahin. Pak Petrus, hati-hati anaknya balap nanti. Kenapa katanya Bang? Kenapa katanya? Dimarahin dia debat. Saya nggak suka dengan berbohong itu, saya nggak suka. Saya ini orangnya apa adanya. Nah, Yang bohong siapa? ini nggak bohong ya. Untuk Ya, ini nggak bohong ini. kalian itu jenius, saya akuin. Nah, Saya tunggu dulu. kalian Tunggu dulu. Sekarang paling jenius Nah Petruk, tunggu dulu ya. Jangan dulu kerasukan. di rumah Ini kita kasih kau data. Kita kasih kau data. Tenang aja. Jangan dulu kerasukan. di kumpulan itu Ya. kalian suka Dalam Wahyu 3:14. udah nggak heran kalian itu jenius. Ya salam. Ya. Hop. Diam. Tadi saya sudah bilang tunjukkan sama saya. Kalau mau kabur aja, Petro. Kalau mau kabur Saya aja. nggak mau kabur, Itu saya lebih nggak mau baik kabur. loh. Saya itu cuma mengungkap kebenaran aja. Nggak mau saya kebohongan itu kalian. Sudah ungkapkan di sini. kita buktikan berdasarkan Al-Quran dan juga Bible. Gini. Nah, tadi kan firman dari Amin, saksi yang setia, benar permohonan dan ciptaan Tidak Allah. ada dituliskan di situ Yesus. Ya. Iya, makanya tunggu dulu, kita jelaskan dulu biar pintar. Nggak Nah, perlu penjelasan, ya. saya tunjukkan di mana. Al-Diyai dalam sabda Wahyu Berarti 3:14. orang Kristen nggak percaya kalau firman itu ternyata biarkan- Yesus. Coba Ternyata. aku ngomong dulu. Nah, kita lihat ya. Ini dari tafsirannya Mitty Henry, yang tafsir bukan orang Islam ya. Nggak ada orang Kristen itu percaya tafsiran itu nggak ada. Orang Kristen itu percaya sama Alkitab. Nah, berarti Kejadian. nanti Petrus belajar lagi ya. Nah, ini. Tidak ada tafsiran dalam Alkitab itu nggak ada. Nah, di sini. Itu ya dan Di sini. amin. Jadi gini. Jelaskan. Tunggu dulu, diam dulu nak ya. Cup, udah. Nanti selesai ini kita beli es krim. Ya. Surat kepada jemaat di Kolose. Di sini Yesus Tuhan kita mengenalkan dirinya sebagai Amin. Saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan
Allah. dalam Amin. kitab suci kalian. Itu yang saya tanya. Nah, jadi Ini pembohong kalian semua, pembohong. Tahu nggak pembohong? Enggak, Bang Nandar bikin kursi apa Ya. dikasih apa Bang? Kasih api tuh Bang, kok panas kayaknya Bang pantatnya dia ya. Bang. Yesus Tuhan, Saya kita mengenalkan dirinya sebagai sama Amin. orang pembohong saya panas. Tahu nggak? Jadi Amin itu Sama Yesus. orang pembohong saya Siapa yang panas. berkata demikian? Ini yang berkata. Tunjukkan sama saya di mana di dalam kitab suci kalian itu dituliskan Yesus ciptaan pembohong. Tunjukkan sama saya. Lah kalau di Al-Quran kan sudah tadi. Inna masalah Isa indalaika masalah Adam. Ada dituliskan di situ namanya Yesus, tidak ada. Kita Al-Quran pakai Al-Quran ini kita punya ada kok. Tidak ada. Nah, gini aja Bang Sueb, dia suruh membuktikan kalau ada data yang menyatakan Yesus itu bukan ciptaan. Dibalik. Nah, kita Coba pakai saya Al-Quran ini tadi. Tadi kan sudah tadi. Setuju. Nah, dia suruh buktikan ada suruh menunjukkan data di mana Yesus itu bukan ciptaan. Silakan. Meong, menang, diem. Nggak tahu kok, nggak tahu ngeyel. Nah. Mudah dipahami itu. Kalau orang berproses 9 bulan di dalam perut bundanya, ya kan dia untuk tumbuh itu dia mengambil sari-sari makanan dari bundanya lewat plasenta. Nah, Yesus ini di dalam perut bundanya nih, kehamilan Maria, Bunda Maria itu. Saya boleh kasih komen nggak? Dikit bentar. Aku Baik. kedengaran Bentar, nggak ya. nih? Kedengaran nggak? Kedengaran Bunda, kedengaran. Tapi sebelum Oke. Bunda lanjut, ini Eka Lestari ini Muslim apa Kristen? Jadi, Kristen, Baik, siap. teman-teman Kristen ya. Yesus itu berproses 9 bulan dalam kandungan bundanya. Dia mengkonsumsi itu sari-sari pati makanan tuh dari plasenta. Suka Melalui plasenta. berbohong. Berarti Saya ini bertanya Yesus itu dengan ciptaan. Dia berproses. Saya baca dulu. Saya baca di Yesaya ya. Aku yang menciptakan engkau sejak dalam rahim ibumu. Allah yang menciptakan engkau sejak dalam rahim ibumu. Jadi yang melalui rahim itu ciptaan, bro. Kecuali dia jatuh dari langit kayak Mr. Bean. Iya, ada datanya itu. Nembaknya jangan kencang-kencang Bunda Rama. Dor, kita aja Bunda Rama. Iya, dor. Jadi kalau dia ciptaan itu ya dia berproses dalam rahim. Kecuali Tuhanmu itu nongol tiba-tiba di atas pohon, ya itu ajaib. Tapi kalau 9 bulan berproses ya sama dengan aku ini. Sama dengan kita semua ini 9 bulan berproses. Atau 2 hari lah dalam kandungan bundanya, itu baru. Kalau 9 bulan sama lah kita ini ciptaan. Tapi dalam Bibelmu pun, datanya dalam Bibelmu pun ya Allah yang menciptakan manusia sejak dalam rahim ibunya. Saya kasih datanya kalau kau mau, nggak percaya. Halo. Silakan. Iya, kita baca ya ayatnya ya. Wahyu 3 ayat 14. Bisa? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Itu ya artinya ya kan? Itu kan yang kita baca kan? Bukan artinya ayatnya itu. Benar. Iya, itu ayatnya, sorry. Ayatnya itu. Jadi yang dipermasalahkan di sini permulaan dari ciptaan gitu kan? Maksudnya Amin itu merujuk kepada siapa? Yesus atau siapa? Amin Ternyata itu kepada dikatakan Yesus, dalam Pak. Nah, udah betul ciptaan. Oke, sekarang gini yang kita mau bicarakan nih kata permulaan dari ciptaan gitu ya kan? Ciptaan Yesus ciptaan itu Bapak Bukan, ini menyangkal kalau yang mau Bapak ini diomongkan itu gini, permulaan dari ciptaan itu artinya apa kan? Gini, Bapak ini menyangkal kalau Yesus itu ciptaan. Kami mengatakan kalau Yesus ciptaan. Bapak menyangkal. Iya, Bapak mau tanya, ini permulaan dari ciptaan ini bukan artinya yang mula-mula diciptakan. Karena permulaan dari ciptaan ini dalam bahasa aslinya itu adalah arke. Arke itu artinya bukan mula-mula diciptakan. Dia tuh buka adalah data original tagnya. Ayo buktikan. Enak dong. Pakai kata arke. Buktikan arke biar itu apa dibuktikan. artinya?
Arke itu artinya to rule, to begin. Jadi dia itu adalah pre-existent. Dia itu Cepat adalah lawan Bang sumber dari Sueb. ciptaan. Lanjut Bang Sueb. Oke, arke ya, kita kunci kata arke. Cakep. Oke. Nah, sekarang perbaca dulu ya, Bang Nandar. Kita buktikan pelan-pelan ya Mbak ya, pelan-pelan. Nanti kalau nembak dor, kita aja pelan-pelan Mbak. Jangan terlalu kuat. Kalau nembak gol gitu Pak. Iya betul. Bunyinya dor Gol Bapak. gitu. Bang Nandar. Pegangan. Halo Bang Nandar. Mana Bang Nandar? Yo. Ya gimana? Kalau ada bagian Nanti yang kita lihat juga. perlu dikompori, saya izin masuk ya. Apa namanya? Ibu ini bisa bahasa Yunani? Hah? Bisa bahasa Yunani, Bu? Bapak bisa bahasa Yunani? Ini di bahasa Yunani di depan saya nih ada buku. Iya, kita langsung aja Pak. Ini ada. Di situ dalam Oke, teks lanjut. aslinya Ini ada itu buku bahasa Yunani. permulaan itu adalah Ada arke. kamusnya lengkap di sini. Oke. Bisa baca ini, Bu? Bisa baca? Saya nggak bisa baca layar Bapak. Saya baca layar saya aja. Nah, Oke, berarti ketahuan layar pakai membaca. layar, pakai Google Translate. Coba. Nah, Bapak berarti pakai layar, ketahuan. saya pakai layar. Salahnya di mana coba? Berarti ketahuan pakai Google Translate. Nggak bisa baca. aja, semampunya iya, aja. coba. Arke itu artinya apa coba? Lanjut semampunya aja. Iya, Ayo, benar. Kekerasan. Arke itu artinya apa? Bun, jangan nangis Bun. Bunda Eka, jangan Ya. nangis, biasa aja Bun ya, jangan Enggak, nangis. saya Santai, aja, santai. Pak. Dipakai Santai santai. aja. Oi, tenang. Oh, tenang. Sambil pegangan Arke pelan itu pokoknya. ya. Arke itu artinya apa, Pak? Arke itu, nah di sini dikatakan sesuatu yang menjadi asal muasal penyebab. Sesuatu yang menjadi asal penyebab. That Oke, by itu which berarti sumber, anything kan? begins to be the origin. Yang keras, Pak, saya nggak dengar. That by which anything begins to be the origin. Oke, origin Ya. artinya kan? Nah, yang artinya di situ Artinya, dikatakan sesuatu yang diciptakan mula-mula. oh tidak. Ciptaan. Karena kenapa? Arke itu artinya Sebab kenapa? Sumber. Makanya tunggu dulu ya. Origin itu tidak diciptakan, artinya turun. Iya, tunggu. Perhatikan ya. Pada mulanya, ini mula kan pada mulanya. Pada mulanya, ya di sini. Nah, dikatakan begini. Pada mulanya di atas, nah ini. Kita ambil sampel ayat contoh pada Yohanes 1:1. Beresit hayah hadabar wa hadabar hayah imah hayah imlahim hayah hadabar. Mana? Coba kita pergi di sini aja. Tunggu dulu, ngomongnya gantian. Bapak, Pak. Ya. Bapak nggak usah lompat dulu. Ini dulu arke itu artinya apa? Iya, ngomongnya gantian dulu. Makanya ini mau kujelaskan, makanya gantian dulu. Biar saya ngomong dulu. Jangan Jangan kita nggak potong. ya. Nanti kalau dibantah-bantah setelah nanti. Dulu lah, gantian lah. Nah, ya, jadi gini. Saya ulang. Beresit hayah hadabar wa hadabar hayah imha ilahim lahim hayah hadabar. Ya, beresit, ya, arhe, ya. Nah, kita lihat di sini. Kejadian 1 dalam satu bagian beresit bara Elohim et hashamayim vet haaret, ya. Beresit bara Elohim en arhe, Apa artinya itu? pada mulanya, ya. Ini paling mula dan dia ciptaan. Apa kenapa ketawa? Oke, gini Bang Sueb. Kalau Mbak Eka bisa menyalahkan, harus bisa membantah dengan membawa data Bang Sueb sebagai perbandingan. Arke itu artinya turun. Oh sudah, Mbak Eka tunjukkan data sebagai perbandingan. Tunggu dulu. Ya. I rule. Jadi arhe itu. Sama dengan Bang Nandar ini tukang ngarang, nggak bisa membuktikan omongannya. Udah Bapak, kalau bisa bantah buktikan dengan data. Ini data saya. Arke itu Silakan. artinya turun to begin. Bukan. Berarti itu bukan bilangan. I rain, Yang I rule. comot-comot ayat siapa berarti ini Bang?
dalam Wahyu 3:14, artinya Wahyu 3:14, ya dikatakan ini, that by which anything begins to be the origin, ya, yang artinya bahwa sesuatu yang menjadi asal muasal penyebab sebabnya. Betul Bapak. Sesuatu yang menjadi asal muasal, bukan dia yang diciptakan. Ya udah betul. Dia originnya. Ngerti nggak? Dia ciptaan. Dia originnya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya. Setelah kata arke di situ ada kata ketiseos. Coba. Itu ciptaan Saya artinya. tanya arke itu artinya to rule, to begin. I reign, I rule. Saya yang originnya, saya sumbernya. Sumber dari Arke artinya begini, Wahyu 3:14. Arke artinya begini, bukan to rule, to begin. Sedikit dulu, Bu. Apa coba? Nah, kena kan? Nah, jadi situ ada kata ciptaan, katiseos. Permulaan dari ciptaan. Gini Bang Sueb, jangan cuman hele-hele, silakan dibantah dengan data. Artinya sumber dari ciptaan. Artinya dia yang mengeru, dia yang begin. Udah kalau misalkan Pak, jangan dia kemana-mana. kalau misalkan dia ciptaan, Fokus ke permulaan ciptaan. Siapa permulaan ciptaan itu? kalau misalkan dia adalah ciptaan, kita lihat pada kata ketiseis, strong numbernya 2937 dari kata ketisis. Nah, kita lihat di sini ya pada Wahyu 3:14. Nah, dikatakan di sini pada Wahyu 3:14 mengatakan bahwa ya ini Dia adalah the sumber sum dari or ciptaan. aggregate of created things, ya. So ya, Jangan suka berbohong kamu Sueb. jumlah atau kumpulan benda-benda yang diciptakan, benda-benda yang diciptakan. Yesus termasuk benda-benda yang diciptakan. Dengar, arke itu bukan bilangan. Ya. Coba kalau Arke itu pandai, bukan bilangan. Udah gini. Dua orang ini berani bantah, silakan keluarkan data untuk membantah apa yang disampaikan Bang Sueb. Sudah. Buka layar Bang Nandar. Ya. Buka datanya. Jadi ketiseis itu merupakan dalam penjabaran kolektifnya merupakan jumlah kolektif atau kumpulan benda-benda yang diciptakan. ngeles. Oh tidak, ada ayatnya, Ibu Arisan. Arke itu artinya I reign, I rule. Sumber arke. Nggak bisa lari dari datanya, situ, buka Pak. datanya, buka. Arke itu menunjukkan bahwa dia itu ciptaan di awal, tetapi Bukan, nggak ya ada, dia bukan katiseis mula-mula Anda jangan ciptaan. lupa Bukan, ada bukan kata itu selanjutnya, ya jumlah kumpulan benda-benda yang diciptakan. Begitu ya Ibu. Lihat di Bang Sueb. Lihat di leksikon, jangan pura-pura Dia pakai akan bahasa membantah Yunani. itu kalau Yesus ciptaan. Sekarang Yesus silakan ciptaan. bawa data. Ya kalau memang Anda tidak setuju, silakan bawa data yang membantah Ini Yesus data ciptaan. saya, data saya Silakan ini dibuka. gampang dari leksikon. Silakan Bapak dibuka. buka Silakan leksikon. buka datanya, buka sendiri. Tunjukkan kalau Yesus bukan ciptaan. Mana Iya, itu dia. datanya? Arke itu Ya, artinya buka. sumber. Arke artinya sumber. Dibuka. Artinya datanya turun, mana? begin. Silakan buktikan kepada kami kalau Yesus bukan ciptaan. Itu dia, sebelum direvisi itu jelas-jelas dikatakan kalimat permulaan ciptaan. Ketika ada revisi TB di 2023 kemarin memang diubah ke sumber. Ini kok pelintar-pelintut Alkitab Ini Anda. bukan ada bahasa revisi-revisi Indonesia. Ini bahasa Yunani. Arke itu artinya to rule, to begin. Bukan soal Bantah pakai data. terjemahan. Kita ngomongnya pakai data. Bukanlah ada Open tanda. cam, Open open cam, saya tampilkan nggak bisa data. Itu dibuka dulu. Arke itu artinya cari Kita kata tunggu arke. saudara-saudara. Si Eka menunjukkan data membantah kalau Yesus bukan ciptaan. Silakan. Kalian itu nggak bisa lari. Silakan Ayat 3:14 Eka buka nggak bisa datanya lari, itu jelas. yang Permulaan membantah itu kalau artinya Yesus sumber. Di bukan situ ciptaan. arke itu artinya Di situ ya dikatakan Itu bahwa ciptaan. di situ dikatakan bahwa ya di sini ya the sum pada kata katiseis ya the sum or aggregate of
created things, kumpulan benda-benda yang diciptakan. Jelas? Arke artinya turun ke bumi, berarti dia adalah sumber. Open cam, Nggak open usah cam. Arke itu cuman menjelaskan bahwa itu merupakan kata keterangan waktu, bahwa itu di awal. Ya. Jelas? Biar adil gini, Bang Soeb, biar adil, nggak cuman asumsi, Eka tunjukkan secara jelas, suruh jelaskan di mana datanya on cam. Silahkan kita tunggu sampai 60 hari yang menyatakan Yesus itu Bapak lihat bukan ciptaan. leksikon. Itu data, coba. Lihat Kalau cuma leksikon. jawabannya itu Lihat leksikon bagaimana kalau kamu sendiri pun tidak bisa membaca original text-nya. Cuman modal interlinear dan Google Translate. Ya. Kamu modalnya apa rupanya? Bapak pakai data. Nah, coba baca ini, coba baca. Satu. Coba baca. Coba baca ini. Baca apa itu? Ini artinya. Coba baca. Arti aslinya. Enggak. Coba baca ini. Kalau memang bisa bahasa Indonesia, coba baca. Baca itu, original Coba baca. Itu coba baca. Anda itu. Versi Saya nggak original bisa text. baca layar Anda, kecil kali. Oh, nggak bisa baca. Nggak bisa, ketahuan nggak bisa baca. Ketahuan nggak bisa baca, ternyata. Ya kak, yang bulat itu kamu. Ini kelihatan nggak? Layarku ini kelihatan nggak? Kamu yang Sudah, bulat. Data apa sudah itu? buka aja open cam, buktikan kalau Yesus bukan ciptaan. Datanya di mana? Datanya toh? di kata arke. Oh, sudah Datanya buka di sama kata kamu, arke. buka, tunjukkan. Ya buka lah sendiri. Ya kamu yang buka, kamu yang menolak kok. Kamu menolak data dari Bang Soeb. Sekarang kamu bawa perbandingan data itu untuk menyangkal data Bang Soeb, kan enak. Oh, coba ya. Ya kalau cuma congor kayak gitu yang pintar. Gini, Win. Iya, Menurut iya, Mbak iya, Eka ini, izin bentar ya. Menurut Mbak Eka, ya, kalau Yesus bukan ciptaan, lalu Yesus pencipta gitu. Iya, pencipta. Oh, pencipta. Sekarang saya tanya, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Yesus. Allah menciptakan Katanya Yesus pencipta. Yesus Katanya adalah Yesus firman pencipta. di dalam kekekalan. Terus mulai belok, mulai beleng-beleng, mulai belok, beleng-beleng. mulai gabrul. Artinya Amin apa artinya? Amin. Jadi gitu ya. Aduh, Amin apa artinya? ya. Coba amin. Oleng. Ya, amin itu Yesus. Ayo Siapa? Amin Yang itu hanya ada di dalam Allah Ya kalau saja. cuman tahu bahwa Yesus itu ada apa adalah ini? Amin. Apa ini? Amin itu bunyi apa manusia ini? nggak bisa bilang dirinya amin. Yesus Nggak ada pencipta manusia apa bisa ciptaan? bilang diri dia amin. Yesus Ketika pencipta apa Yesus ciptaan? perkataan dari amin itu artinya Yesus sedang menunjukkan definitinya. Ngerti? Yesus pencipta apa ciptaan? Kristus. Yesus itu adalah pencipta. Yesus adalah pencipta. Firman-Nya. Yesus adalah pencipta. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Allah melalui firman-Nya. Bukan Yesus ternyata, saudara-saudara. Bukan Yesus ternyata. Yesus mempunyai Pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan Pak Nah, Sopir. ini dikatakan begini. Jauh dari tiang PLN. Surat kepada jemaat di Kolose. Di sini Yesus Tuhan kita mengenalkan dirinya sebagai Amin. Saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan. C-I-P-T-A-A-N. Ciptaan. bahasa aslinya apa? Oh, kalau bahasa aslinya ente lebih kenal lagi Ibu Arisan. Mana coba? Silakan baca Bang Soeb. Oke, Ayat berapa itu? baca Bang Soeb. Sabar Bu Eka, sabar. Coba baca. Ini nanti Coba baca ini. kuliah sama Bang Soeb. Sabar. Itu coba baca, coba biar dia baca dulu. Mana ayatnya? Ini coba baca. Ini. Coba Nggak baca. bisa Bang Soeb. Mana ayatnya? Saya nggak bisa baca ayat apa. Nggak bisa ayatnya itu kecil baca Bang kali. Soeb. Aku nggak bisa Kolose baca. berapa? Kolose berapa? Tidak besar.
Waduh. Kolose berapa? Pakai dulu. Toh, Pakai kacamata. Kolose ganjal berapa toh. itu? Toh, ganjal toh. Ganjal toh. Oke, kalau mau Kolose lebih besar, berapa? Coba tampil. kalau mau yang tulisannya lebih besar lagi. Makanya jangan pakai kacamatamu, pakai Ya kacamatamu. tadi kan udah bilang dia nggak bisa baca, ya kan? Ternyata Gini loh, Kolose Bang satu. Sueb. Gini loh Bang Sueb, letaknya aja nggak tahu kok mau jelasin loh Bang Sueb. Iya coba Bang Sueb. Intinya, Letaknya aja nggak tahu mau Ayat 15 jelasin. gitu ya kan? Itu kan? dengar intinya. Dengar dulu, Ten, dengar. Coba baca nih. Intinya kalau masih dibentuk dalam Layar Abu kalian Darah. itu kecil kali. Intinya ya, Coba kalau masih dibentuk saya dalam baca ya. kandungan, itu Satu, ciptaan. Kolose 1 ayat Enggak. 13. Coba baca di depan Ya, layarku ini. Coba baca di depan layarku ini. baca ya, Kolose 1 ayat 15. Bukan itu, baca di depan layarku ini. Di depan layarku ini, coba baca. Apa yang nggak nampak itu layar kalian tuh kecil itu? Lah, pura-pura Ayat buta, 15. bersandar. Gitu. Lah, nggak berani kalian ya. Dia nggak bisa baca. Dia Ia nggak bisa baca. adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang Yunaninya Ten, Yunaninya Ten, Yunaninya. Baca yang ini, baca yang ini. Katakan segala sesuatu Nih, yang nih. ada di sorga dan yang ada di Baca yang ini, nih. kelihatan dan Yunaninya tidak Ten, kelihatan, Yunaninya. baik sini sana Yunaninya maupun itu yang dibaca. maupun pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ten, baca Yunaninya Ten. Ya untuk apa saya bahasa Yunani? saya baca. nggak bisa bahasa Yunani. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Coba saya Ngomong tanya. kalau nggak bisa ngomong. Ngomong kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa dari tadi tuh bilang, nah, Bilang. kita kepengen Coba saya tanya. gitu loh. Kata, dengar dulu. Kata pertama dalam bahasa Yunani itu apa artinya? Ya, yang jelas. Ayo, nggak tahu. Yang jelas pada Udah baca kata aja itu, udah katesis, baca. Kata pertama, kata bilangan, pertama itu dalam bahasa Yunani apa? Apa? yang jelas pada Wahyu 3:14 kata katesis merupakan benda-benda ini. The sum or aggregate of created things. Kumpulan benda-benda yang Apa kata diciptakan. pertama di Dan dalam itu jelas. Teksnya ada. Bawa itu loh, ayatnya itu loh. Dalilnya tuh dibaca, dalilnya tuh Ini dibaca. arke. Ini ada kata arke, no. Kata arke. Arke. Nah, ini ada Bahasa katesis. Yunani. Ketesis. Nah. Pelan-pelan Ya. Pak Sopir, nanti Entah ngobrol orang Pak kencing Sopir, kitabnya sendiri. pelan-pelan Pak Sopir, nanti Eka ngobrol apa nanti. Apa coba? Nggak tahu. Kalian semua pelawak. Itu ya. Nah, pelawak. Jadi yang jelas Bahasa kata Yunani. arke dan kata ketesis menunjukkan bahwa the sum or aggregate of created things. Revelation 3:14 menunjukkan sadar yang yang termaksud ditertawakan dalam itu Tuhan ya. itu sebagai Yesus Kristus ya, sebatas yang namanya ciptaan Tor. Arke itu Dah, artinya Bang Sueb, aja ngomong bahasa Yunani nggak Bang Sueb? Aja ngomong bahasa Yunani Bang Sueb, nanti bisa membuktikan siapa yang bisa Yunani. Silakan Bang Sueb. Apa kata pertama dalam bahasa Yunani? Bilangan. Apa coba? Mana secara sendiri? Sukanya pura-pura. Keberadaan Tihapanim selah kemahauto dafar kalba. Apa coba kata pertama? Aku nggak bisa jawab, gitu aja ngomong. Dalam bahasa Yunani. Coba apa? Gitu. Cuma taunya apa, omega, apa, omega, tahu aja di mana. Kata pertama dalam bahasa Yunani bilangan Taunya aja cuma nggak tahu. apa, Alpha, beta, gamma, delta, eta, zeta, theta, iota, kappa, lambda, mono, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, psi, psi, omega. Gitu. Itu kelihatan loh. Tuh, ganjal tuh, ganjal tuh, ganjal tuh, meleset tuh. Meleset tuh. Kasihan Bang Sueb, jauh dari tiang PLN pegangannya kurang kuat itu Bang Sueb. Kau tuh yang jauh dari tiang PLN. itu udah beli pampers apa belum tadi Bang Sueb? Apa kata pertama Sudah, dalam sudah, bahasa sudah. Yunani? Tadi sudah, Apa tadi coba? sudah.
Apa coba? Jadi gitu. Sudah sampai berhitung kayak gitu sampai Bilangan. panjang kayak Yang gitu saya kok. tanya bilangan. Apa kata pertama? Ke satu. Apa Berarti itu coba? Bang Sueb tadi nggak pakai headset ya, nggak mau dengerin Bang Sueb ya, nggak dengar berarti itu kira-kira ada kapas Cuma nggak bisa Bang ngoceh. Ayubi? Biar dikoroin gitu kan, biar bersih, jadi denger gitu kan. Yang jelas tadi dalam original teksnya ya, kau kalau cuma jadi legion betina jangan so tahu. Nah gini ya, dalam katesis ini ya, kata ciptaan ya, arke itu sebagai kata keterangan bahwa karena kata arke setara dengan kata beresit tadi, beresit bara, begitu. Maka kata keterangan bahwa terjadinya kata kerja itu berlangsung itu di awal mula, tetapi bidikannya itu dia cuman sebatas yang namanya 314 kan, ciptaan. Nah, coba kita lihat dalam bahasa Ibrani. Kok dari tadi aku ngomong dia sok-sokan nutup suara gitu kan, guna memakan telinga lu siap-siap. Lagi mana lah Bang Sueb? People-nya aja dilawan loh Bang Sueb. Mau gimana coba? Ini kan, nah ini. Kaito angelo tes ecclesias laudekeon ya grafon tade legei ho amen ho par martus ho pistos kai aletinos en arche tes ketiseos touteo. Ketiseos strong numbernya, pelan-pelan wahai legion Yunanos Termos Rasamentos 2937 ya, jelas. Jangan kenceng-kenceng nanti kena banner. Santai. Katesis ton arche ganjal to. Collectively the sum or aggregate of created things, kumpulan kata-kata benda yang diciptakan. Sueb. Nah, benet nanti aku. Jangan teriak. Enggak, sekali-sekali Bang Nandar kita hibur untuk tertawa gitu loh. Gitu. Ya, dari tadi aku ngomong pelan-pelan dia sosokan ya. Makan yang biasanya kan Bang Nandar menghibur buat kita tertawa kan. Sekarang biar Bang Nandar gantian yang tertawa kan. Jadi gitu dari tadi ya, orang mau pelan-pelan nggak nurut. Bang Nandar, iki piye iki, Baik sana Bang? kalian. Endi? Wong endi? Ono, gak ngerti aku. Oh, makane. Naik lagi. Onge kabur gak gelem deh. Enggak diganjal. Kang, aku gak ngerti ya. Tadi dia hati mau jantung, ya. Wedi paling. Tua goblok hidup lagi. Saya tala ojo ngono tala. Nggak ngerti bahasa Jawa ya, jangan pakai bahasa Jawa, nggak ngerti aku. Kena takunku. Naik lagi Bunda Eka. Dari tadi aku ngomong pelan-pelan dia. Aduh, udah tua nggak ada guna. Dikit lagi mau finish, hidup lagi. Mati aja minum baikun kau. Wong endi iki? Nang di wong iki. Nangis paling. Lapor pendetanya mungkin Bang.